Salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlus Sunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada agama Islam dengannya. Dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah, dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Jadi namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali. Di antara ciri-ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah Rafidah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itu adalah igauan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak mempunyai alasan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Di sebuah malam yang hening di kota Madinah, Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah-olah mereka ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Dalam suasana yang penuh ketenangan dan keheningan itu, Nabi Muhammad mulai berbicara tentang masa depan umat Islam. Pada akhir zaman, kata Nabi Muhammad dengan suara lembut namun penuh keyakinan, akan muncul seorang pemimpin dari keturunanku, dari keluarga Fatimah. Namanya akan sama dengan namaku, Muhammad, dan gelarnya adalah Al-Mahdi. Para sahabat terdiam, menyimak dengan penuh perhatian. Nabi Muhammad melanjutkan, ia akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan. Dia akan mengembalikan dunia kepada kebenaran dan keadilan. Salah satu sahabat yang tidak bisa menahan rasa penasaran bertanya, wahai Rasulullah, kapan dia akan muncul? Dan bagaimana kita bisa mengenalinya? Nabi Muhammad tersenyum dan dengan penuh kebijaksanaan menjawab, waktunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tanda-tandanya akan jelas. Dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan, dan pada saat itulah Al-Mahdi akan muncul sebagai pembawa cahaya dan harapan. Para sahabat terharu mendengar kata-kata Nabi Muhammad. Mereka merasakan harapan yang baru, meskipun waktu kemunculan Imam Mahdi masih menjadi misteri. Nabi Muhammad melanjutkan, dia akan dibantu oleh Isa putra Maryam, dan bersama-sama mereka akan menghadapi musuh-musuh kebenaran, termasuk Dajjal yang penuh fitnah. Malam itu, Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada umatnya, bahwa meskipun zaman bisa menjadi gelap dan penuh tantangan, akan selalu ada harapan dan pembawa kebenaran yang akan datang. Para sahabat pun menyebarkan kabar ini kepada generasi-generasi selanjutnya, menjaga api harapan tetap menyala di hati umat Islam. Sejak saat itu, nama Imam Mahdi selalu menjadi simbol harapan dan keadilan yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Cerita tentang kemunculannya diceritakan kembali dari satu generasi ke generasi berikutnya, mengingatkan umat bahwa dalam kegelapan sekalipun, cahaya kebenaran akan selalu muncul. Umat Islam meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Hanya saja, tak ada satupun makhluk yang tahu kapan waktu pasti datangnya hari kiamat. Namun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk mengenai tanda-tanda kiamat. Dalam Al-Quran, cukup banyak ayat yang membicarakan soal kedatangan kiamat. Rasulullah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah meriwayatkan cukup banyak tanda-tanda kiamat. Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Mengutip salah satu tanda kiamat besar adalah kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama melainkan gelar, di mana imam
artinya pemimpin, dan Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Dalam artian dia adalah seseorang yang baik agamanya dan akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Lantas, kapan Imam Mahdi muncul? Sebagaimana kemisteriusan kiamat, kemunculan Imam Mahdi juga tak diketahui kapan waktunya. Muncul di akhir zaman saat tampak kerusakan di bumi. Imam Mahdi hanya akan muncul di ujung dunia. Hari kiamat itu sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan penghakiman akan datang. Tetapi dalil menyatakan bahwa akhir dunia akan mendekati bumi yang rusak. Ini bisa berarti bencana alam yang konstan seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Selain itu, orang juga bertengkar dan berperang tanpa henti. Nah, pada saat itulah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadits riwayat Ahmad. Kondisi umat Islam terasing. Pada akhir zaman, kondisi umat Islam menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Pada saat Islam mulai pudar, inilah Imam Mahdi akan datang, menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Kemunculan bintang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah, ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan asap, duhan, yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Kondisi sungai Eufrat mengering. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Eufrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Eufrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis syahih bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadits riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi adalah orang Arab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Mahdi datang dari negara Arab dan beliau adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Fisik Imam Mahdi berkening lebar dan hidung mancung. Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini, sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Imam Mahdi keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani, yang mana disimpulkan oleh As-Samhudi bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Dalam hadis disebutkan,
Imam Mahdi dari keluargaku dari putra Fatimah. Hadits riwayat Abu Dawud. Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang merupakan putra Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, dibayat secara paksa di depan Ka'bah. Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Makkah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membayatnya di antara rukun dan maqam. Imam Mahdi muncul membawa harta kekayaan berlimpah. Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Berjuang membangkitkan agama Islam. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya adalah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat muslim dari kegelapan menuju cahaya, dibaiat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadits riwayat Abu Dawud. Diikuti turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia, bumi, telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadits riwayat Tabrani. Datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Adam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur, diikuti turunnya Nabi Isa. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kalian kemenangan. Hadits riwayat Muslim. Setelah wafatnya Dajjal, umat Islam menjadi semakin kuat. Mereka membunuh orang-orang musyrik dan para Yahudi. Namun setelah itu muncullah tentara Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk bersembunyi, membawa umat muslim menuju gunung At-Tur di Palestina. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terus membuat kerusakan hingga akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penyebaran penyakit dari hama serangga. Di sebuah malam yang kelam,
ketika dunia tenggelam dalam kekacauan dan ketidakadilan, terdengar kabar yang membawa harapan bagi umat Islam. Sosok yang telah lama dinantikan, Imam Mahdi, telah muncul. Dengan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa, Imam Mahdi mulai memimpin umat menuju kebenaran dan keadilan. Namun, di sisi lain dunia, muncul pula sosok yang penuh tipu daya dan kejahatan, Dajjal. Dengan satu mata buta dan kemampuan untuk menipu dan mempengaruhi banyak orang, Dajjal menyebarkan fitnah dan kebohongan. Ia menawarkan kekayaan dan kekuasaan kepada mereka yang mau tunduk kepadanya, sementara mereka yang menentangnya menghadapi ancaman dan kekerasan. Imam Mahdi dengan hati yang teguh dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menghadapi ancaman besar ini. Dengan pasukan yang setia di sisinya, ia memulai perjalanan menuju medan pertempuran yang akan menentukan nasib dunia. Pasukan Imam Mahdi terdiri dari orang-orang yang saleh dan berani, yang siap berjuang demi kebenaran dan keadilan. Di sebuah lembah yang luas dan gersang, kedua kekuatan besar itu akhirnya bertemu. Pasukan Imam Mahdi dan pengikutnya berdiri teguh dengan semangat yang menyala-nyala. Sementara pasukan Dajjal yang dipenuhi dengan kebencian dan tipu daya siap untuk berperang. Di antara mereka terdapat banyak yang telah tertipu oleh janji-janji palsu dan kekuasaan semu yang ditawarkan oleh Dajjal. Imam Mahdi maju ke depan, berdiri kokoh di hadapan Dajjal. Dengan suara yang penuh wibawa, ia berkata, "Dajjal, fitnah dan kebohonganmu telah menyebar cukup lama. Saatnya telah tiba untuk mengakhiri semua ini dan mengembalikan keadilan di bumi." Dajjal tertawa sinis, suaranya menggema di lembah itu, "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, Mahdi? Aku memiliki kekuatan yang tidak bisa kamu bayangkan." Namun, Imam Mahdi tidak goyah. Dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran melawan Dajjal. Pertempuran berlangsung dengan sengit, dengan kedua pihak menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Suara pedang beradu dan teriakan perang menggema di seluruh lembah. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba langit menjadi cerah dan sosok yang agung muncul. Isa, putra Maryam, turun untuk membantu Imam Mahdi dalam pertempuran ini. Kehadiran Isa membawa semangat baru bagi pasukan Imam Mahdi, sementara pasukan Dajjal mulai merasakan ketakutan dan keraguan. Dengan kekuatan gabungan Imam Mahdi dan Isa, pasukan kebenaran semakin kuat. Mereka melawan dengan keberanian yang tak tergoyahkan, berjuang untuk setiap inci tanah. Dajjal yang selama ini penuh dengan kesombongan dan tipu daya, akhirnya mulai merasakan kekalahannya mendekat. Dalam puncak pertempuran, Isa maju ke depan dan berhadapan langsung dengan Dajjal. Dengan satu pukulan yang penuh kekuatan ilahi, Isa mengalahkan Dajjal, mengakhiri tirani dan fitnah yang telah lama menyebar. Dunia yang selama ini dipenuhi dengan ketidakadilan dan kekacauan perlahan-lahan mulai pulih. Imam Mahdi dan Isa memimpin umat manusia menuju era baru yang dipenuhi dengan kedamaian dan keadilan. Orang-orang dari berbagai latar belakang hidup berdampingan dengan harmonis, mengikuti ajaran yang dibawa oleh kedua pemimpin agung ini. Kisah tentang peperangan Imam Mahdi melawan Dajjal menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya, mengingatkan umat manusia bahwa di tengah kegelapan dan kejahatan selalu ada harapan dan cahaya kebenaran yang siap muncul untuk membawa dunia menuju masa depan yang lebih baik. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan kemunculannya ini disebut sebagai salah satu pertanda kiamat. Lantas, ada sebenarnya peran Imam Mahdi di akhir zaman nanti? Dilansir dari Detik Hikmah, keterangan tentang munculnya Imam Mahdi menjelang kiamat ini telah dijelaskan dalam berbagai riwayat. Terkait hal tersebut, ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga menyebut umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir kelak. Nantinya, pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis.
Di tempat tersebut, Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Terkait eksistensi Imam Mahdi ini, sebenarnya masih ada perdebatan di kalangan Muslim. Kendati demikian, Dr. Rahmat Morado Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman mengkaji sejumlah riwayat hadits yang menyinggung soal Imam Mahdi dari segi dirayah ataupun riwayah, termasuk terkait peran Imam Mahdi pada akhir zaman kelak. Peran Imam Mahdi pada akhir zaman Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di sekitarnya. Selain itu disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, artinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadits riwayat Al-Hakim. Keterangan hadits pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa keadaan umat akan makmur dan sejahtera di zaman Imam Mahdi. Disebutkan bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji tersebut, tulis Dr. Rahmat Morado Sugiarto. Terkait hal tersebut, dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Imam Mahdi bak penolong dari ketidakadilan pemimpin zalim sebelumnya. Ali berkata, Rasulullah bersabda, jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim seorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadits riwayat Abu Daud. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya. Meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal, disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa untuk membunuhnya. Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan surat An-Nisa ayat 159, artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.